Di sini saya memang dokter mengatakan saya itu gastritis kronis berat. Jadi di sini saya memang dokter mengatakan saya itu gastritis kronis berat, sudah berat lah dibilang. Nah, jadi saya sampai diambil sampel. Itu biasa kalau orang endoskopi dia ada kamera masuk ke dalam, jadi diambil sampelnya, namanya apa namanya? Ambil sampel lah. Apa penyebab belakang lambung ini, apakah memang kanker atau memang karena bakteri pylori atau memang karena asam berlebihan. Jadi di sini saya ini hasil dari labor. Setelah endoskopi saya ngambil ini seminggu lagi. Nah, ini dia hasil laboratoriumnya, biopsi namanya, biopsi. Nah, jadi di sini saya biopsinya nggak ada gejala kanker gitu. Pokoknya menceritakan di sini tidak ada gejala kanker. Nah, biasanya gejala kanker itu yang saya tahu dan memang dokter bilang itu 30 tahun ke atas itu pada umumnya ya. Jadi di sini kesimpulan sesuai dengan gastritis kronis berat. Jadi jenis pantangan asam lambung itu ada banyak. Jenis pantangannya satu. Nggak banyak sih, cuman ada beberapa. Kol itu paling pantang, jangan coba-coba karena itu bergas. Nangka itu juga jangan coba-coba. Santan jangan coba-coba. Nah, itu dia. Itu jangan coba-coba. Nah, daun ubi satu lagi. Daun ubi itu janganlah kalau memang kalian sakit lambung, jangan coba makan ubi. Daun ubi maksud saya, daun ubi itu tidak bisa. Jagung bakar, itu nggak bisa buat yang asam lambung ya. Jagung bakar nggak bisa. Mie instan, jangan coba-coba. Walaupun kalian anak kos, nggak boleh coba makan mie instan. Kopi, kopi itu tidak boleh ya. Alkohol apalagi. Karena kalau minum alkohol itu mengikis lambung, dia makin parah jadinya. Seperti sayur gulai, itu nggak bisa karena mengandung santan. Pokoknya jangan coba yang seperti berlemak atau makan nasi padang ya. Itu nggak bisa untuk asam lambung. Penyebab sakit lambung sebenarnya ada dua. Satu karena stres, banyak pikiran, stres lah ibarat akibat pikiran gitu. Karena secara logika atau psikologinya, ketika kita banyak pikiran stres, terus otak berpaksa berpikir, otak mengirimkan sinyal ke lambung, jadi lambung itu menyemprotkan asam yang berlebihan. Jadi kalau kita banyak pikiran itu, dia lima kali lebih cepat parahnya mempercepat pengikisan gitu daripada kita nggak makan satu hari gitu. Ibarat kita nggak makan 5 hari, nggak makan 5 kali, misalnya pagi kita nggak makan selama 5 kali selama 5 hari gitu. Nah, perbandingannya kita sekali stres, nah lambung itu menyemprotkan berlebihan, jadi itu ibaratnya sama dia 5:1, sama seperti kita nggak makan 5 kali tadi gitu. Lambung itu menyemprotkan hingga seperti ibarat air lah. Air kalau kena lantai terus menerus pasti lantai itu akan mengikis, walaupun air itu cuma satu tetes ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kemarin suatu ketika waktu kemarin itu kenapa saya bisa sembuh, saya ada coba madu. Ceritanya kemarin ada satu saat waktu itu saya lagi merenung di pinggir jalan karena saya stres, duit habis, nggak sembuh makin parah, tetap berak darah, nggak bisa ngapa-ngapain, jantung berdebar, stres kayak mau mati. Saya situ pasrah kan. Suatu ketika ada bapak, itu bukan bapak, sudah kayak kakek, dia pakai motor jelek, motornya sudah kayak tahun 70-an motornya. Datang dia menjual madu itu ke keramaian waktu di KFC. Saya waktu itu di pinggir jalan, stres saya, nggak ada lagi mau saya harapkan, kayak harapan itu sudah patah semangat gitu. Jadi ada kakek-kakek datang nawari madu itu, saya lihat itu kuning kali, bening gitu, kuning ke oren-orenan, ada busanya, ada bekas-bekas sarang madunya di dalam itu, dalam botol. Dia menawarkan ke semua orang, tapi orang pada menolak. Saya memperhatikan dari jauh, bapak ini kayaknya orang asing, saya nggak pernah lihat, kayak orang-orang gila gitu ya, maaf kata ya. Jadi dia datang bawa madu, bapak tuh pergi, saya panggil, "Pak, berapa ini madunya?" "Itu madu ya?" "Iya dek."
Saya lihat madunya langsung saya stroke, hati saya seperti ada menunjukkan itu kamu minum itu pasti sembuh. Saya beli madu itu. Dia jual 90.000, tapi bodohnya saya tawar pula 70.000. Tapi memang bapak itu mau kasih saya 70.000, tapi saya menyesal. Nah, setelah saya coba madu itu, satu botol itu saya belum ada coba habis satu botol, setengah botol saya coba itu selama 2 minggu padahal satu botol itu ya. Saya coba cuman 3 hari kemarin saya minum. Setengah botol saya habiskan. Puji Tuhan, saya sembuh langsung. Saya beda 100% dari yang sebelum sampai sekarang. Saya bisa bernapas lega, narik napas bisa panjang, jantung nggak ada berdebar, dan saya bisa langsung makan nasi padang. Nah, tapi memang saya katakan itu adalah bukan karena saya bisa hebat ya, tapi itu karena doa. Jadi untuk menyembuhkan sakit lambung ini sebenarnya kita berusaha dan doa dan berusaha dan doa, itu aja memang. Jangan ada juga memang yang banyak duit nggak sembuh, nggak itu hanya bisa menyembuhkan sakit lambung. Jadi doa, jadi kita berusaha, Tuhan melihat kita usaha kita, Tuhan menunjukkan di jalannya gitu untuk sembuh gitu. Jadi itu kemarin saya awalnya sembuh. Jadi obat yang saya minum itu madu pas bangun tidur. Saya begitu bangun tidur kosong belum ngapa-ngapain, saya langsung minum madu itu 3 sendok. Nah, setengah jam lagi saya minum lagi. Tapi saya bukan minum madu lagi. Obat yang kedua saya minum adalah jeruk lemon. Mungkin teman-teman tahu jeruk lemon ya. Nah, teman-teman bisa coba jeruk lemon. Jeruk lemon bikin air panas yang baru mendidih, bikin ke jeruk lemon 1 biji itu dalam 1 gelas, peras. Tambahkan madu 3 sendok, bikin air panas, minum. Setelah minum madu tadi, tapi jaraknya 1 jam atau 1 jam setengah, 2 jam bisa. Itu saya minum rutin selama sebulan, saya minum rutin. Nah, gitu dia. Mungkin teman-teman ada bertanya, loh kan itu kan asam. Enggak, beda. Kalau lemon, asam lemon sama asam jeruk nipis itu beda. Ini jeruk lemon itu kalau ditambah ke air panas, dia bukan jadi asam pak, malah menjadi pH. pH-nya itu airnya itu bagus, dapat menyembuhkan penyakit lambung dan bahkan memang mengobati segala jenis penyakit kalau minum rutin terus-terusan, mencegah penyakit gitu dia. Jadi itu saya minum selama sebulan. Dan madu saya cari, madunya bukan madu yang madu TJ, bukan madu yang beli di di apotek, di toko, itu bukan madu itu pemanis buatan. Kalian boleh cari madu yang asli dari pohonnya. Saya kemarin cari madu, entah bapak itu dari mana saya nggak tahu. Saya rasa itu bapak itu malaikat titipan Tuhan. Jadi itu madunya itu kalian boleh ambil, kalian boleh cari, atau madu yang dari hutan alami seperti dari Kalimantan, dari Papua, itu banyak biasanya madu-madu dari Ambon, pokoknya dari hutan alami. Nah, itu bisa kalian coba untuk penyembuhan sakit lambung. Intinya untuk mau sembuh itu disiplinkan diri. Disiplinkan ibarat menghindari pantangan. Seperti kita ingin sekali kita makan ayam goreng, waktu itu posisi lagi sakit nih, ingin seperti makan enak-enak, itu dilawan. Nah, itu namanya mendisiplinkan diri. Keinginan yang perlu itu dilawan dulu. Hindari pantangannya. Walaupun enak di mulut, tapi di lambung belum tentu enak itu. Nah, gitu. Jadi selain mendisiplinkan diri, kalian berusaha mencoba obat yang alami. Jangan obat dokter. Obat dokter itu saya coba sudah sampai yang 1 biji 75.000, nggak ada perubahan. Itu cuma menekan aja, mencegah. Habis dosis ya kumat lagi. Nah, jadi itu mendisiplinkan diri, berdoa, dan kalian berusaha mencoba obat-obat yang alami. Nah, tepung kanji kalian bisa coba tiap pagi, itu membantu penyembuhan. Makanan semua bisa kalian makan, kecuali tadi saya sebut semua pantangannya, dan perbanyak minum air putih. Nah, itu dia. Dan kedua, ada daun daun bandotan ya. Kalau di sini saya namanya daun bandotan, yang bunga-bunganya ungu-ungu atau agak putih gitu ya, daun bandotan namanya. Kalian boleh ambil itu, akarnya cabut, bersihkan, kalian rebus di sebuah tungku, tapi bukan tungku yang terbuat dari kuali atau yang dari aluminium, bukan, dari tanah liat, kendi namanya. Itu kalian harus kalian beli 1 kendi, kalian ambil tadi akar bandotan tadi, kalian masukin ke dalam, bikin air 2 gelas, rebus sampai menjadi 1,5 gelas atau jadi 1 gelas. Kalian minum itu pas menjelang tidur, karena itu cukup bagus. Itu saya coba juga kemarin, itu mengobati luka. Biasanya kalau orang-orang dulu ataupun kalau di kampung saya ya, itu kalau orang terluka atau kena parang, kasih daun itu besoknya langsung
darahnya ataupun lukanya itu mulai tertutup gitu. Jadi kalian boleh coba itu untuk akarnya aja kalian apa bikin. Jadi kalau untuk yang mungkin sudah luka lambungnya sudah endoskopi hasilnya, kalian bisa coba, itu saran dari saya. Jadi segi positif yang didapat dari penyakit ini itu banyak. Nah, jadi ya buat kalian yang mungkin yang lagi berjuang, semangat, tetap semangat. Ada hikmahnya kalian dapat nanti, percayalah. Jadi hikmah saya dapat itu, saya lebih teliti dalam memilih makanan. Malahan saya dulunya yang suka makan sembarang, saya jadi hemat. Mikir saya ngeluarin duit, jadi hemat di kantong saya jadinya. Jadi saya pelit mengeluarkan duit untuk yang hal nggak penting. Jadi saya kalau misalnya ada duit, saya tidak mau membeli yang siap saji, saya lebih bagus masak sendiri. Jadi hal yang positif kalian dapat, kalian bisa mendapatkan disiplinkan diri, kalian mendapatkan pengalaman banyak nih hal positif yang kalian dapatkan. Anggap aja lah kalian yang alami sekarang ini lagi ujian kalian mungkin belum selesai, nanti ada selesainya kalian naik kelas gitu ibarat katanya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatannya, jangan sembarang makan lah. Pantangan lambung itu paling pantang namanya siap saji. Makanan yang kita seperti misalnya dijual siap saji, jangan coba-coba, itu paling pantang. Yang sudah ada asam lambungnya jangan coba-coba, lebih bagus kalian masak sendiri. Nah gitu. Jadi seperti pantangan lambung tadi, seperti micin, itu kalian nggak bisa makan. Micin, masako, itu kalian nggak bisa makan. Lebih bagus kalian makan pakai garam aja, maksudnya masak sayur campur garam aja udah. Kenapa orang-orang di kampung-kampung umurnya lebih panjang ya? Karena alami makanannya. Beda sama orang yang di kota-kota. Yang di kota-kota makanannya sudah siap saji dan mengandung pengawet, dan orangnya malas mungkin masak ya, karena instan di pinggir jalan banyak jual, tinggal beli aja. Mereka nggak tahu tapi sebenarnya mereka makan itu yang mungkin yang sudah dipanasin berhari-hari, atau mungkin ada tambahan-tambahan seperti micin. Itu nggak bagus, itu sebenarnya membuat pemicu lambung. Dan kenapa lebih, itu alasannya kenapa umur orang kampung panjang daripada umur orang di kota. Makanannya alami dan nggak alami gitu dia. Jadi tugas ya dari saya, tetap semangat buat kalian sedang berjuang, hindari pantangan, disiplinkan diri walaupun sudah bertahun-tahun. Ada saatnya kalian nanti sembuh. Banyak berdoa dan banyak berusaha. Paling utama di sini disiplinkan diri, hindari pantangan, itu aja. Jadi saya di sini menceritakan pengalaman saya, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga ada hikmah dan ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita saya, dan semoga yang sembuh jagalah kesehatannya. Nah, jadi buat teman-teman berjuang, semoga kalian cepat sembuh, semoga kalian diberikan kesehatan dan kalian diberikan panjang umur. Oke, itu saja buat teman-teman. Saya akhiri pembicaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat selalu.